Jadi dari beberapa tools yang sudah saya jelaskan kemarin, kita akan fokus ke Blender ya. Nah, oke, mungkin kalian sudah nyoba kemarin ya, menginstalasi, kemudian mengotak-atik softwarenya. Terus Blender itu kalian sudah tahu ya, Blender bukan Blender ini ya. Jadi Blender itu adalah paket studio 3D ya, 3D modeler, 3D modeling dan animasi, sama seperti Autodesk Maya. Ada beberapa yang sudah nyoba Autodesk Maya di sini? Ada? Atau belum ya? Belum. Silakan dinyoba. Autodesk 3ds Max? Belum. Nah, ini ada sertifikasinya semua ya, Labware, Newtalk, Newtek, aplikasi modeling lainnya ya. Nah, Blender itu adalah pemrograman 3D sama dengan itu ya. Kita dimana kita juga bisa membuat karakter untuk film ya, animasi maksudnya, film animasi. Nah, dia juga punya alat tekstur yang kuat untuk membentuk permukaannya ya. Jadi mungkin nanti bisa dengan texturing, artinya Anda bisa membuat permukaan dari satu objek itu dengan bagus ya. Banyak cara di texturing di Blender. Ada dengan UV mapping, ada dengan pewarnaan biasa, kemudian diatur nanti ya cahayanya dan sebagainya. Bisa juga dengan nodes ya. Jadi menggabung-gabungkan nodes itu dikumpul merah, misalkan diaduk dengan warna batik misalkan ya, kemudian disusunnya sehingga menjadi tekstur tertentu ya. Jadi ada banyak cara kalau di Blender, dan biasanya hampir beberapa 3D modeler sama ya secara umum ya. Kalau texturing UV mapping itu semuanya ada. Tapi kalau yang nodes itu enggak semuanya ya. Yang saya tahu di 3ds Max belum ada fitur itu, tapi ada fitur lainnya gitu ya. Nah, Blender bisa memilih itu. Di teksturnya sangat kuat. Anda misalkan membuat, dulu saya pernah membimbing Mas Ridwan itu ya, Mas Ridwan yang jadi apa namanya? Yang jadi anunya GT ini, jadi teknisnya GT dulu juga, TA-nya juga tentang teksturnya ini waktu D3 ya, dan saya juga pembimbingnya. Jadi dia membuat ratusan tekstur untuk objek di Blender ya. Itu susah itu ya, Anda harus gabungkan beberapa nodes gitu ya, dicampur, diolah sehingga menjadi satu tekstur tertentu. Kalau kita ngomong misalkan chrome ya, chrome itu apa? Ini ya, besi aluminium ya, aluminium itu kan ada yang chrome-nya agak tua, kemudian ada yang mengkilat macam-macam ya. Apalagi ngomong misalkan teksturnya kayu misalkan, ada walnut, apalagi yang kalian tahu ya, warna kayu macam-macam ya, yang alami. Kayu jati Pak. Ya, kayu jati ya. Enggak, maksud saya warnanya warna kayu. Kalau Anda beli furnitur itu kan macam-macam warna, walnut, ada yang yang agak terang itu, yang kuningnya agak terang, coklatnya agak terang, ada yang macam-macam itu, saya juga nggak hafal. Nah itu macam-macam ya, ada yang juga hampir mendekati hitam kan, kalau furnitur di sekitar kita loh. Nah itu bisa diramu dengan nodes itu, sehingga menjadi package yang nanti tinggal diimplement ke objek kita gitu ya, ketika rendering itu. Nah, Blender cukup banyak di situ. Ada salah satu web, saya lupa namanya, yang Jerman yang buat ya, ada orang Jerman maksudnya, tekstur data nggak itu ya, obatnya sudah ditutup. Ada ratusan dulu ya, ratusan tekstur itu yang dipublish ya di webnya, kemudian kita tinggal ambil, tinggal masang ya. Tapi sekarang kelihatannya itu ditutup ya. Nah, beberapa teman MMB dulu waktu saya masih ngajar di MMB yang membuat itu, itu. Jadi cukup kuat berbagai objek itu dan bisa kita manipulasi sendiri ya. Oke. Blender dilengkapi dengan fungsi-fungsi animasi yang powerful ya, dan objek yang Anda buat bisa digerakkan gitu ya. Jadi berbeda dengan beberapa software lainnya, ada yang hanya bisa modeler gitu ya, tidak bisa untuk animasi ya.
Jadi dia hanya murni untuk memodelkan, membuat objek OBJ ya, file OBJ, tapi tidak bisa menganimasikan. Nah, Blender ini sudah all in one ya. Jadi bisa kita membuat 3D modelernya, riggingnya, sampai kita menganimasikannya ya, sampai rendering dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah dia open source, gratis, support ada game controllernya di sana gitu ya. Game istilahnya di Blender ya. Ada yang versi game itu kita bisa berangkai, itu kalau dipencet ini dia objeknya bergerak dan sebagainya, ada ya di Blender ya. Tapi kebanyakan di kuliah kita sampai membuat animasi ya. Biasanya teman-teman lebih suka setelah itu diimport ke Unity, kemudian dijalankan ke Unity atau Unreal dan seterusnya ya. Jadi lebih banyak begitu. Ada juga yang kalau yang lebih suka di Python misalkan ya, Anda bisa buat gamenya di Blender ya. Salah satu konsekuensinya karena kita tidak mau mengimport sana sini, enaknya kalau di Blender ya nggak ada yang hilang ya. Jadi seringkali kalau kalian memakai multi tools ya, misalkan buatnya di Blender, kemudian setelah itu Anda import ke Unity dan seterusnya, itu saya kadang mesh-nya hilang, bolong ya, salah satunya, atau teksturnya nggak katut dan sebagainya, itu nggak ikut masuk ke Blender. Itu adalah konsekuensi ya, konsekuensi yang karena masing-masing tools itu punya cara sendiri bagaimana menampilkan 3D ya. Jadi itu keuntungannya. Kalau di Blender dijamin semuanya ya komplit gitu ya, karena modelnya di Blender, kemudian buat gamesnya di Blender ya. Oke, banyak digunakan untuk pembuatan film dan iklan televisi. Nah, ini contoh beberapa film yang nggak tahu yang kanan dan kiri itu apa ya, itu pakai Blender semua. Yang tengah itu yang saya tahu itu salah satu musuhnya di film Big Bunny ya, yang film pendeknya Blender itu, tupai gitu ya. Ini juga beberapa desain yang dari Blender ya, jadinya sangat powerful. Yang bawah itu teksturnya, coba bayangkan ya. Nah, itu ada berapa tekstur kira-kira itu, ngomong lightingnya dan seterusnya ya. Kita akan bahas itu nanti, lighting sendiri, tekstur sendiri dan seterusnya ya. Transparansi, bagaimana ngatur alfanya, kita akan bahas sendiri nanti itu ya. Ini saya kira sudah sangat cukup untuk bekal kalian membuat 3D. Dan hampir semua perusahaan games hari ini butuh talent-talent yang expert di Blender ya. Makanya kemarin saya putuskan tetap ke Blender ya. Sebenarnya saya sertifikasinya bukan Blender, Autodesk ya. Di Autodesk Fusion kemarin ya. Tapi untuk game saya kira Blender pilihan yang sangat pas ya. Sudah all in one, sudah bisa animasi, rigging, texturing dan sebagainya, sudah powerful. Kecuali kalian mau membuat sesuatu objek yang benar-benar presisi ya, buat misalkan mesinnya mobil dan sebagainya, itu ya jangan pakai Blender, kurang presisi dia. Anda mestinya harus pakai Autodesk, baik CAD, AutoCAD ya, atau Fusion dan sebagainya. Kalau Blender memang tidak sampai sedetik berapa mili dan seterusnya ya, tidak sampai seperti itu, karena memang tujuannya adalah objek untuk games, untuk animasi, bukan untuk membuat 3D mesin atau baut dan sebagainya ya. Jadi itu. Ini adalah dua contoh film yang dibuat oleh Blender. Yang sebelah kanan adalah Big Bunny, itu Anda bisa akses langsung di YouTube ya. Coba Anda tonton pakai HD, high definition, sangat halus sekali ya animasinya. Dan kita bisa dapatkan gratis sebenarnya objek karakter Bunny-nya itu kalau Anda cari. Saya lupa di webnya, web resminya Blender atau di web pengembangnya, saya lupa. Nanti Anda coba googling aja Big Bunny karakter gitu, Anda bisa download ya. Yang sebelah kiri adalah Elephant Dreams. Nah, bedanya yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu, kalau yang sebelah kanan yang Big Bunny itu adalah film pendek, kalau yang Elephant Dreams itu adalah layar lebar ya. Jadi yang sebelah kiri itu kebanyakan pakai kurva fitur kurva di dalam Blender ya, banyak cacing-cacing atau apa gitu ya, yang buah-buahnya itu kayak filmnya genrenya ya, yang lainnya.
kayak film ada ya, kayak Anaconda dan sebagainya. Pokoknya dia banyak bermain dengan kayak cacing, ada ya film cacing tanah itu apa, film layar lebar itu pernah saya menyaksikan di Trans itu ya. Nah semacam itu, di agak sedikit misteri yang di situ ya. Belum lihat total sih, cuman apa singkatnya aja atau trailernya ya. Jadi Blender nggak serta-merta kemudian jadi gratis begitu ya. Dia ada sejarah yang panjang sampai si foundernya itu bukan mengikhlaskan ya, memilih untuk menjadi open source gitu ya. Jadi mulai 88 itu ya, ada sebuah studio animasi di Belanda di situ ya. Jadi ditemukan oleh Ton Rosendal gitu ya. Rosendal. Ya. Kemudian 95 setelah itu Neo Geo itu dia membuat sebuah satu software ya, di sebuah perusahaan rumahan ya. Jadi yang cikal bakalnya di Blender itu yang kemudian menjadi Blender si Neo Geo itu ya. Nah 98 ya di Ton itu membuat satu company ya, NAN ya, untuk lebih lanjut mendevelop sebuah 3D tools ya. Nah si NAN ini, perusahaan NAN ini berharap pertamanya harapannya dia bisa mendapatkan komersial ya, mendapatkan inilah penghasilan dari situ ya, dari sebuah produknya itu, dan memberikan, jadi tujuannya sebenarnya menjual dan juga services dalam software. Mungkin dia terima jasa juga untuk pengembangan 3D gitu ya. Jadi si Ton itu pertamanya begitu, dia ingin membuat 3D tools dan juga dia menerima order ya untuk permintaan 3D gitu ya, di service dengan software yang dibuat. Akhirnya di awal 2002 ya, setelah penjualannya tidak sukses ternyata ya, mungkin kalah dengan yang lainnya, akhirnya investornya NAN itu menentukan untuk cabut ya, shutdown atau apa istilahnya kalau di dalam pilot ya. Akhirnya perusahaannya itu pilot ya, termasuk 3D software-nya itu yang dibangun bukan Blender ini ya. Jadi 2002 dia jualan software 3D nggak laku, baru di Mei itu kemudian si Ton ini sadar gitu ya, dapat ilham mungkin, kemudian menginisiasi untuk membuat sebuah foundation atau apa ya, kalau di sini istilah institut gitu ya, Blender Foundation, kayak sama kayak Habibie Foundation dan sebagainya gitu ya. Dan dia sudah merubah pikiran ya untuk menjadi sebuah perusahaan non profit ya. Dia sadar bahwa tidak semua dunia ini harus dijual gitu ya, apa ya. Jadi berawal dari sana, kita mestinya juga hari ini kan kayak gitu ya, yang laku ya sebenarnya. Sebaiknya memang kalau membangun sebuah usaha atau apa, jangan langsung direct komersial ya. Cobalah buat sesuatu yang berdampak terhadap Anda, tetap bisa memberikan sesuatu, tapi nanti benefitnya itu bisa setelah beberapa cabang gitu ya, setelah beberapa katakanlah Gojek misalkan ya. Sampai sekarang saya masih percaya bahwa core dari bisnisnya Gojek itu bukan di services ojeknya itu ya, tapi banyak hal ya, dari datanya dan sebagainya, iklannya ya, marketplace yang lain lah ya, Tokopedia dan sebagainya, itu kan tidak semena-mena dia narik bayaran dari seller ya, tapi banyak banyak cabang yang kemudian juga implikasinya akan menguntungkan si perusahaan itu. Blender juga akhirnya sadar begitu ya. Dia non profit dulu tahun 2002, kemudian di Juli itu ya. Nah, setelah itu malah banyak investor di situ ya. Nah, saya dapat cerita dari beberapa teman-teman yang mendirikan startup juga, mungkin yang Transmedis dan sebagainya itu ya. Investor itu seringkali tertarik dengan orang yang punya misi, visi gitu ya. Bukan semata-mata orang yang menghitung dalam hitungan bisnis sebenarnya ya, bisnis iya, tapi yang paling penting dari itu, ini pengalaman dari ini ya, teman-teman yang bergerak di startup yang Transmedis itu ya, Mas Ahmad ini yang dekat sama saya sekarang udah jadi besar itu.
Bahkan dia sudah banyak dapat investor dari perusahaan di Jepang, perusahaan di Singapura dan seterusnya. Dia yang pertama ditanyakan katanya CEO-nya itu ya, kamu membuat ini untuk apa gitu ya, untuk kemaslahatan apa untuk umat gitu ya, untuk manusia. Jadi tidak semena-mena berpikir tentang model bisnisnya. Yang model bisnisnya ya ditanyakan, tapi tujuan filosof apa ya, tujuan anunya apa dulu gitu ya. Tujuannya kamu apa? Mau membantu apa? Mau menyelesaikan permasalahan apa? Itu dulu. Baru setelah itu kita ngomong-ngomong model bisnis dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata di Blender itu juga begitu ya. Dan itu setelah dia sepakat bahwa ini dibuat non benefit begitu, kemudian dia banyak investor kemudian yang bersepakat untuk membuat Blender itu, open source itu, membuat Blender sebagai open source ya, software open source, dan menyajikan komunitas publik dan mencapai sampai 100.000 euro ya waktu 2002 itu. Ya, dan ini katanya waktu itu 2002 hanya didapat dalam seminggu 100.000 euro. Semua apa namanya investor-investor itu ya. Berapa 100.000 euro sekarang kali 17.000 ya. 17.000 ya sekarang ya. 1 euro ya. 17.000. Berarti berapa? Berapa M ya? 17 ya. Ya 1,7 M ya dalam seminggu ya. Waktu itu ya. Oke, setelah itu di Oktober itu dalam setahun. Jadi sebenarnya Blender ini Jaya itu mengalami perkembangan pada tahun 2002 ya. Dari awal dia buka, kemudian ada investor, kemudian sepakat menjadi open source, dan di Oktober 2002 dia sudah memakai GPL ya, untuk tampilannya, kemudian dan pengembangan dilanjutkan di bawah si Tom itu. Tom siapa tadi itu? Tom siapa namanya tadi? Tom segitu aja ya. Kemudian dan tim yang membantunya. Jadi ketika dia sudah switch menjadi open source, banyak ya volunteer di situ, pengembang-pengembang sama kayak Linux lah ya. Anda buat apa namanya, tiket dan sebagainya itu. Ya. Kemudian dia besar dari situ, dari satu komunitas itu, komunitas 3D itu. Barulah 2010 satu project komplit dan rilis ya, dan membuka satu apa namanya, sebentar, ke atas ya, 2005 satu project ya, Project Orange namanya ya, melaunch sebuah Blender Foundation. Jadi Blender Foundation secara official di launch tahun 2005 setelah agak banyak ya, setelah resource-nya udah cukup. Jadi gabungan dari komunitas volunteer, ada apa namanya investor dan sebagainya. 2005 dia melaunch satu project di bawah Blender Foundations dan buat yang namanya movie atau film Elephant Dreams yang saya barusan sampaikan itu ya. Itu dirilis tahun 2005 ya, film layar lebar 3D menggunakan Blender ya. Dan ini hasil awal ya dari urunan apa namanya tadi, resource dari banyak volunteer itu, dan kemudian sumbangan dari investor yang dalam seminggu dapat 100.000 euro gitu ya. Nah, kemudian dari 2007 barulah si Tom ya, maksudnya ini ya, bukan Tom ya. Tom ya, bukan Tom ya. Tom mendirikan sebuah institut Blender ya, kantor institut Blender dan sebuah studio ya yang berbasis project ya, project dengan proyekan gitu ya. 2007, 2008 ya, satu project lagi komplit yang bernama Big Bug Bunny. Nah, ini sudah sangat bagus sekali ketimbang yang Elephant Dreams ya. Coba Anda nanti lihat di YouTube perbedaannya antara yang Elephant Dreams sama Big Bug Bunny. Jauh ya, lebih bagus yang Big Bug Bunny. Yang Big Bug Bunny kan komedi ya. Sudah ada yang pernah nonton ya? Big Bug Bunny ya. Yang tupai itu ya. Seru sekali itu peperangannya itu. Coba Anda lihat nanti. Paling 15 menit kalau nggak salah cuman ya. Nah, 2008 ada project lagi
sorry 2008 ya, tadi 2008 sudah Big Bunny. Yang September ada satu proyek apa itu, Apricot ya, dan komplit, kemudian membuat Yo Frankie. Nah ini saya belum lihat Yo Frankie ya. Oh ini games ya, games. Yo Frankie itu games, interaktif game yang bertemakan Big Bang Bunny. Jadi dari yang 2008 awal itu movie-nya 15 menit itu ya, kemudian di September dia membuat versi gamesnya menggunakan Blender gitu ya. Dan 2009 Juli Ton dapat penghargaan ya, penghargaan apa ini, dokter honoris causa ya, dari dokter honoris causa dari Leeds Metropolitan University gitu ya. Jadi kalau Anda mau jadi CEO dan sebagainya ya, dan kemudian Anda yakin dengan itu, sebenarnya nggak usah kuliah, nggak apa-apa ya, tiba-tiba Anda dokter honoris causa gitu kan, asik ya. Sekarang terus aku tak mundurkan diri dari D4 game teknologi, saya mau buat apa, satu software 3D misalkan ya, sampai Anda kena DO, tapi tiba-tiba nanti jangan-jangan Anda diangkat sama pers menjadi dokter honoris causa gitu. Itu kalau berhasil ya, kalau enggak ya Anda jadi gelandangan barangkali ya. Taruhannya itu. Ya, bercandanya. Oke, jadi begitu ceritanya ya. Jadi sampai Big Bunny, kemudian 2009 si Tons itu dapat honoris causa, dokter honoris causa di Leeds Metropolitan University. 2010, nah inilah jadi satu proyek lagi namanya Durian ya, komplit, kemudian dia merilis movie ketiga setelah tadi kan Elephant Dreams, kemudian Big Bang Bunny, dan yang ketiga adalah ini Durian. Ini Durian mestinya kok agak timur ya, agak berbau Southeast Asia ya, atau Asia Tenggara ya. Jadi kan durian kan hanya bisa tumbuhnya di sini ya, di Asia Tenggara ini. Yang saya tahu di Eropa atau Amerika nggak tumbuh durian itu ya. Nah itu nggak tahu. Bernama Sintel ya. Jadi itu ceritanya Blender sampai dia membuat sebuah perusahaan open source ini ya. Oke. Saya kira itu. Jadi kisahnya dari 1988 sampai dia rilis, kemudian membuat movie 1, movie 2, dan movie ketiga. Nah, ini adalah yang versi pertama. Kalau Anda lihat, dulu saya sempat nginstal ini waktu kuliah S2 kalau nggak salah ya. Ini masih sempat saya nyoba, atau sudah versi 2 waktu itu, saya lupa. Masih versi 1 yang jelas ya. Ini yang versi 2, 249 ya, tahap kedua. Ini yang 25 ke atas ya. Nah ini yang sudah sangat established ya, artinya sudah tidak kalah dengan 3D Express dan kawan-kawannya. Apalagi yang sekarang ya, ini sekarang 2.9 udah ya, 2.8 itu sudah bagus sekali ya. Oke, software sebagaimana yang saya sarankan kemarin, kalau bisa agak bagus ya, karena Anda akan bermain dengan grafik nanti ya, view ya. Jadi rekomendasinya ya 8 RAM-nya 8, grafiknya 1 GB ya. Nah, yang terbaru saya nggak, mungkin harus ya minimum gitu ya. Coba cek nanti di websitenya Blender. Tapi kalau memang kurang memenuhi ya nggak apa-apa, yang versi lama saya kira nggak apa-apa. Sebisa mungkin lah ya dipakai. Nanti kalau memang ada kendala tolong disampaikan ya. Anda mau pakai Windows, Linux, Mac, Iris, Solaris, atau lain bisa. Nggak tahu kalau Android saya belum nyoba, tapi ya mangel ya, desain 3D pakai Android ya. Isinya pakai PC, kemudian Anda pakai mouse gitu ya. Ya, di Blender ini ada yang 32, ada yang 64, silahkan pilih. Tapi yang baru hampir semuanya 64 ya, nggak ada yang 32. Kalau yang versi yang tadi yang 25 itu ya. Jadi tinggal di blender.org/download. Ya, saran saya memang harus sebaiknya pakai mouse, karena kita dituntut untuk bersaing dengan cepat ya. Klik kiri, klik kanan, scroll, semuanya nanti berfungsi ya. Jadi scrollnya atau tekannya dan sebagainya semuanya berfungsi. Ini adalah bagian-bagiannya. Di bawah itu adalah timeline. Kemudian, nah kalau yang baru itu sedikit mungkin posisinya bergeser. Kayak
viewpoint itu di atas kiri dan di atas kanan ya kalau salah ya, kirinya, layersnya juga pindah ke atas dan sebagainya. Tapi secara komposisi hampir sama lah ya, ada tambahan fitur aja ya. Nah menariknya kalau yang versi 2.7, 2.8 ke atas itu Anda sudah bisa pilih kliknya ya. Kalau yang lama perbedaan yang sangat mencolok antara 3D Max dengan Blender itu adalah kliknya. Kalau Blender semuanya pakai klik kanan seleksinya ya. Kalau 3D Max punya Autodesk atau yang lain itu pakai klik kanan. Jadi kalau Anda biasa pakai 3D Max kemudian ke Blender itu salah-salah ya. Saya udah nyoba dulu. Jadi kalau enaknya yang baru itu Anda bisa milih, bisa juga select dulu ya. Ya, secara default semacam itu. Kemudian ada 3 axis di situ. Ada X, Y, Z. X-nya warna merah biasanya, ya, ditandai dengan tandanya. Karena nanti kita ketika modeling kan harus diputar-putar, dilihat dari berbagai perspektif ya, biar tidak bingung. Anda mau mengekstrud misalkan ke arah X, maka yang paling gampang adalah perhatikan garisnya itu. Oh, saya mau narik ke sini, berarti apa itu? Merah ya, oh merah berarti X gitu ya. Kalau ke sebelah kirinya ya X juga tapi digeser di main ya, di main gitu ya. Kemudian kalau Y itu adalah yang hijau pupus itu, dan yang Z adalah yang biru ya. Secara default begitu, tapi bisa diganti-ganti itu. Y kalau defaultnya di 3ds Max, Y-nya itu yang ke atas ya, ke sisi sama dengan ini. Kalau yang di Blender ini Y-nya ke kedalamannya, ke belakang ya, ke belakang. Kalau Anda misalkan klik satu untuk front, nah itu Y itu ya yang ke belakangnya, yang ke atas itu Z ya. Ya sama saja, nanti kan tinggal perspektif saja sih kayak itu. Nah ini adalah panel-panelnya ya, yang baru mungkin sedikit bergeser, jadi tapi kurang lebih hampir sama ya. Bisa ada rendering, ada rendering layer, kemudian ada mengatur scene backgroundnya di situ, mengatur objek yang dipilih, kemudian constraint-nya, interaksi dengan objek lainnya seperti apa, kemudian modifier misalkan dibuat mirror gitu ya. Anda membuat orang itu kan tidak semua harus dibuat ya, bisa Anda gambar separuh aja, setelah itu di mirror ya, sehingga kanan dan kirinya tepat untuk segala hal yang simetris ya. Nah, itu kemudian materialnya, nah material itu yang misalkan banyak di sana kita dengan material ya, Anda ngasih apa, di Blender sudah ada pilihannya kalau nggak salah yang rubber, kemudian apa ini besi ya, rock dan sebagainya itu ya, jadi ada, nanti kita modifikasi saja. Kemudian texturing di situ, UV mapping dan sebagainya, kita bisa bermain di situ. Oke, setelah itu sebelah kanannya lagi itu ada partikel effect, itu meliputi api, asap, kemudian air ya, kemudian kembang api dan sebagainya, itu di particle effect yang gambar seperti itu ya. Kalau yang baru saya lupa ya, hampirlah mirip kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah physics, itu untuk mengatur misalkan rigid body ya, satu objek bisa jatuh atau tidak ya. Kemudian yang atur gravitasinya berapa dan seterusnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum fisika di alam ya, fisik engine ya, mantul dan sebagainya, termasuk ya bendanya tadi ya, mau dikasih kalau rubber atau karet misalkan mantulnya lebih banyak misalnya, itu bisa diedit di situ ya. Mantulannya berapa, efeknya dan sebagainya di physics itu yang paling kanan. Oke ya, ya hampir sekarang, kalau sekarang hampir tidak ada ya numpad itu ya, bahkan yang keyboard gamers itu wis gak ono numpad ya, rada-rada kecil semacam itu ya. Nah oleh karena itu Anda harus setting itu di file. Kalau di yang baru bukan di file, di edit ya, bisa preference, nanti numpadnya itu harus dicentang, agar ketika Anda melakukan modifikasi atau membentuk satu objek, Anda bisa langsung membuat
memencet 1, 2 sampai 0 itu dari berbagai perspektif gitu maksudnya ya. Jadi biar nggak atik milih file kemudian preview, left, file preview apa atau view ya, perspektifnya front. Itu kelamaan ya. Kalau Anda nanti pas modeling gitu ya. Modeling ya kelamaan itu. Sebaiknya memang 1 sampai 0 itu difungsikan untuk perspektif ya. 7 dari atas, kontrol 7 dari bawah dan sebagainya itu tinggal mencet nanti kalau user preference-nya di bagian numpadnya itu sudah dicentang ya. Pastikan dicentang. Kecuali Anda punya keyboard yang panjang itu ya, yang ada numpadnya ya nggak usah disetting lagi. Itu tinggal pencet 1, 2, 3 langsung aja. Oke. Ya, itu ya, emulate numpad-nya itu loh. Nah, kalau yang baru nggak di file, di edit, ada file edit ya, yang 2.8 kemarin. Itu kemudian cari user preference, pastikan yang bagian ini, yang emulate numpad ini tercentang ya di pointer ini. Oh ini ya, yang bagian ini yang user preference ini. Nah kemudian emulate numpad-nya ini yang harus dicentang. Setelah itu pastikan di save, karena kalau Anda nggak di save, Anda buka lagi dia nggak ini nggak kesimpan ya. Nggak tahu kalau yang baru apa langsung otomatis kesimpan ya. Biasanya harus di save dulu. Nah kalau bagi Anda ya, tapi jarang ya ini yang laptop ada numpad-nya sebelah kanan ya. Kalau udah ada ininya ya nggak usah. Kalau keyboard kalian udah ada numpad-nya, nggak perlu ya. Ini adalah kalau Anda pilih ya pakai view left, view right ya, di kontrol numpad 3, kontrol numpad 2. Ini kelamaan kalau Anda tidak pakai shortcut ya. Sebaiknya Anda setting kayak tadi. Bisa juga kalau memang apa Anda lebih suka view gitu, tapi kelamaan biasanya kalau saya nggak suka ya. Nah, kombinasi, jadi Anda akan banyak bermain dengan kombinasi nanti antara tangan kiri dan tangan kanan semuanya harus bekerja secara instruksional, secara apa seirama ya, seirama. Jadi sambil kontrol, tekan mouse-nya, tekan scroll-nya dan sebagainya itu usahakan kanan kiri harus seirama ya, kerjasamanya harus bagus. Mouse-nya juga berfungsi nanti klik apa di scroll ini yang nggak hanya pusing di scroll, tapi klik juga, klik scroll, klik kanan, klik kiri, seterusnya akan kita gunakan ya. Kontrol dipadu dengan mouse wheel, klik, mouse wheel up dan seterusnya. Banyak perpaduan semacam itu nanti. Ya, ini kombinasi-kombinasi yang ada. Shift MMB drag, mouse button, mouse apa? Apa tadi middle ya, mouse middle button ya. Jadi itu ini maksudnya ya. MW itu mouse wheel apa ini scrollnya ini dan seterusnya. Itu Anda bisa coba nanti kontrol sama mouse buttonnya dipencet terus di drag kira-kira apa previewnya yang berubah gitu ya. Kemudian scrollnya untuk zoom in zoom out dan seterusnya itu Anda bisa coba nanti kombinasi-kombinasi itu ya. Oke, untuk membatalkan Anda cukup pakai escape dari atau kalau Anda ya sama dengan yang lainnya, kalau Anda keliru, Anda tinggal Ctrl Z aja untuk kembali ke atau mengunduh ke langkah yang terakhir. Ya, ini yang mungkin Anda harus tahu dan hafal yang banyak digunakan gitu ya. A untuk menseleksi semuanya, W untuk menampilkan menu. Ya, kalau yang apa di sebelah kiri. T sama N itu toolbar sama properties object. Kenapa ini dibutuhkan T sama N ini? Kalau yang versi dulu, yang versi 25 itu, TN itu kan tampil di kanan dan kiri ya. Kalau Anda seorang modeler, ketika memodelkan objek, itu biasanya ngeribeti gitu ya katanya. Makanya dia dikasih shortcut untuk dia tampil, tutup gitu ya. T sama N itu ya. T itu kalau nggak salah yang sebelah kirinya, N itu yang sebelah kanannya. Bayangkan kalau Anda split jadi 4 gitu, wah susah nanti itu. Muncul gak ketok, apa, viewer 3D ini karek separuh. Makanya dikasih shortcut sama Blender untuk dibuka tutup itu T sama N itu ya. Kemudian R untuk rotasi, S untuk skala, J untuk grab, memindahkan, mentranslasi ya. Kemudian E untuk extrude, mengodot atau apa? Apa bahasa mengodot itu? Apa bahasa Indonesia mengodot? Menarik ya. Menarik membuat ruas baru. Beda dengan mentranslasi. Kalau G bisa, asalnya begini jadi begini bisa. Gitu ya. Cuman dia tidak membuat ruas baru. Bedanya kalau extrude dia membuat ruas baru gitu ya. Ruas baru itu kan bisa dibelokkan dan sebagainya. Kalau G
misalkan bagian ininya aja, face ininya di Anda pindah ya lebih besar, tapi tidak membuat rush baru. Itu ya. V itu untuk face, ya, mempertemukan edge dan face. Ya, face bisa dibuat dengan minimal 3 ya, 3 titik, 3 vertex, ya, baru dibuat face. Ctrl B untuk bevel, membuat ujung sudut menjadi rounded begini. Kemudian ya lainnya Ctrl Z undo, kembali ke pekerjaan sebelumnya, aksi sebelumnya. Ctrl Shift Z untuk redo, sama dengan kalau di MS Word Ctrl Y ya, kembali ke langkah yang diambil setelahnya. Ctrl L untuk subdivide. Nah, ini yang versi baru sudah tinggal klik ikonnya di sebelah kiri ya. Kalau dulu masih pakai shortcut semua. Shift A untuk menampilkan menu, cube, cycle, Shift A di ini ya, mouse-nya di ketengahkan, Shift A kita tinggal. Kalau sekarang masih ya Shift A ya. Katanya apa hanya A ya? Shift A ya, tetap ya, Shift A. Terus pilih, kemudian menampilkan objek-objek primitif. Di situ ada cube, ada cycle, cone, dan sebagainya. Shift D untuk duplikat. Nah, ini T sama N ya, saya katakan tadi ya, untuk buka tutup ya, biar dia tidak menyempitkan apa 3D view-nya itu ya, sehingga Anda lebih nyaman dalam mengerjakan. Split area yang saya katakan tadi, bahwa Blender menariknya karena menggambar 3D itu berbeda dengan 2D, maka sebaiknya Anda men-split ya, paling tidak dari depan sama samping. Karena ketika kita memodelkan dan Anda hanya melihat dari depan, bahaya ya. Jadi kalau gampang enak, kalau rumit liutannya bisa jadi ternyata titik vertis belakangnya kena tarik bolong. Sering kali kayak gitu saya. Jadi sebaiknya memang, atau ada dua cara, selain pakai split, kalau Anda lebih suka menggambar pada layar yang lebar ya, ketika Anda menggeser membuat aksi satu kali aja ya, Anda harus cepat-cepat ya, lihat dari samping, kanan, kiri, atas, dan sebagainya. Pastikan bahwa tidak ada vertis yang kegeser, vertis yang keseleksi, kemudian kena geser, dan seterusnya. Itu tantangannya kan 3D situ. Nah, paling gampangnya memang di split. Jadi split, minimal split dari atas, dari depan, dan dari samping. Ya. Jadi ketika kita memodifikasi, baik vertisnya, edge-nya, ataupun face-nya, itu yang sebelah kanan sudah langsung kelihatan. Ya. Nah, misalkan ini, kalau layar kalian lebar gitu ya, akan lebih asik, enak lagi kalau Anda split semacam ini. Jadi ketika Anda memodifikasi sebelah depan, ya kita bisa lihat sampingnya, gitu ya, dari sudut kamera, dari atas. Nah, kalau layarnya kecil ini ngeribetin nanti ya, malah susah modelingnya kadang. Yang minimum biasanya 2 ya. Itu gunanya split, suka-suka ya. Dan sebenarnya masing-masing bagian di Blender itu, yang kanan rata ya, previewnya mau yang di bagian ini nih, properties ya, bisa propertinya diganti gitu ya. Jadi sangat adjustable. Blender ini bisa kita taruh di mana. Oke, nah ini penting untuk kursor ya. Jadi pastikan ketika kita membuat objek baru dan sebagainya, kursornya pas di tengah, biar enggak ini ya. Terutama ketika kita membuat banyak objek yang kemudian kita akan rangkai, itu kursor dipastikan di tengah. Baik ketika juga kita mau modifikasi, mirror, kemudian macam-macam ya, di modifier itu banyak, itu pastikan titik mouse-nya ini tepat di tengah, biar dia munculnya objek yang baru ketika kita create itu pas di kursor itu ya. Semua objek yang ada di Blender minimal ada 3 bagian. Kita akan bermain nanti dengan 3 bagian ini: face, vertex, dan edge ya. Face itu adalah sisi dalam matematik mungkin ya, atau apa ya, sisi ya, permukaan. Kemudian vertex itu adalah titik dari masing-masing itu, atau mungkin apa ya di sini ya, titik ya, sudut ya. Masing-masing itu di sini berarti kan ada berapa nih? Ada 8 vertis ya dari kotak ini. Kemudian edge itu adalah rusuk mungkin dalam matematis. Kita punya berapa ini? 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Ada 12 rusuk. Jadi ini harus di switch
Kalau kita memodifikasi apa vertex-nya, ya klik dulu di vertex ya. Tentu ini semua bisa dimodifikasi ketika kita masuk pada edit mode ya. Pada edit mode, klik kanan kalau dulu, sekarang klik kiri bisa, klik kemudian modifikasi, mau digeser dan sebagainya. Tapi tentukan dulu bagian apa yang kita mau modifikasi, face, edge atau vertex gitu ya. Jadi selama modeling ini akan selalu switching gitu ya. Kita sekarang ganti edge-nya, nanti ganti face-nya, ganti vertex-nya, begitu ya selalu ya. Dan interface-nya ini paling depan biasanya. Kalau yang baru itu di atas kanan itu ya. Kanan apa kiri ya? Kalau yang lama di bawah. Ya, kelihatan. Jadi kalau vertex itu ada titik kuning di apa tandanya kuning begitu ya di pojokannya. Kalau edge adalah dia menampilkan satu garis gitu dari bentuk ini. Kalau face adalah permukaannya. Jadi sekali lagi satu objek, satu face itu minimal bisa dibentuk minimal dengan tiga vertex ya. Kalau vertex nggak bisa ya, line ya. Jadi ya minimal 3 vertex baru dia akan membentuk satu face. Nah, kapan Pak sebaiknya kita menggunakan triangle face atau square face? Ada yang bisa jawab nggak dari pengalaman teman-teman? Kita misalkan mau memodelkan nih. Ya kalau memodelkan kotak ya nggak usah pakai 3D apa namanya? Triangle ini ya, face ya. Tapi misalkan mau modelkan sapi gitu ya, yang bentuknya kayak gitu. Kira-kira sebaiknya pendekatannya pakai triangle apa square? Segitiga apa segi 4? Ada yang mau dijawab? Ini juga menyangkut efektivitas loh ya. Jadi seberapa banyak face-nya. Jadi yang dalam memodelkan objek 3D yang perlu diperhitungkan adalah pertama adalah Anda efektif membuat face-nya. Karena kalau terlalu banyak face-nya dalam memodelkan sesuatu, itu lemot gitu ya. Itu lemot. Ya, efeknya terhadap RAM-nya, GPU-nya dan seterusnya ya. Kalau terlalu kaku, kalau terlalu banyak ya jelek gitu ya. Low poly boleh, tapi kalau terlalu kaku ya kotak-kotak nanti ya, nggak halus gitu ya. Nah sehingga itu kadang ada yang lebih pendekatannya ke 3D, triangle, ada yang campuran, ya. Ada yang dia ngotot pokoknya semuanya pakai square ya, agar gampang ngodotnya gitu ya. Nah itu coba Anda sambil cari gitu ya, kira-kira efektivitas untuk memodelkan benda A misalkan itu sebaiknya pakai pendekatan triangle face atau square face ya. Itu penting itu saya kira. Oke, jadi 3 edge kita sebut dengan triangle atau quartz ya. Ya tadi ya. Oke, quartz edge saya. Kemudian 5 atau lebih adalah n-cons. Oke, jadi vertex, edge, dan face itu adalah istilah yang akan selalu kita gunakan dalam proses modeling itu. Dan itu perlu kita ingat ya. Ya, ini yang primitif. Nah, di dalam memodelkan, kita harus memikirkan objek primitif yang terdekat. Misalkan mau memodelkan meja ini mestinya harus kita buat dari cube ya. Kalau Anda suruh memodelkan tong sampah, langsung jadi ya pakai tube itu ya. Apa misalkan? Menara misalkan ya, menara masjid atau apa. Ya. Ketika pendekatannya yang bundar gitu ya, yang listrik misalkan ya, maka dekatilah dengan cube. Ya, dan sebagainya. Ban mobil ya dengan torus ya. Kalau Anda mau mulai membuat ban mobil pakai cube ya susah ya nanti ya. Ya, ini makanya Blender menyediakan objek primitif ini. Dan hampir semua 3D modeler pasti ada objek primitifnya ya. Di sini juga ada curve, surface, tulang, armatur, dan seterusnya, kamera. Kita akan pelajari nanti di bab-bab berikutnya. Soal itu ya. Ya, memindahkan objek bisa pakai G. Nah, jadi memindahkan objek itu bisa face-nya saja, bisa edge-nya saja, bisa vertex-nya saja, atau secara keseluruhan. Nah, jadi semua fungsi itu berlaku terhadap apa yang sedang Anda pilih. Kalau Anda pada object mode, maka dia akan memindahkan seluruh objek. Kalau pada edit mode, ya lihat dulu Anda posisinya pada edge mode, vertex mode, face mode. Kalau face mode, maka yang di move adalah ya face-nya gitu ya, yang sedang diseleksi. Jadi kontrol atau shortcut itu berlaku untuk semua yang sesuai dengan yang Anda pilih gitu ya.
Nah, itu juga bisa dikombinasikan. Yang paling penting ini ya, karena biar tidak kacau nanti, nariknya juga lurus dan seterusnya, maka sebaiknya dikombinasikan. G misalkan, oh mau geser kemana? Ke X, ke arah sumbu X. Maka setelah pencet G, kemudian pencet X. R misalkan rotasi terhadap mana? Sumbu Y, oh R dan Y. Lihatnya di mana? Lihatnya di garis tadi. Jadi yang ada yang merah itu X, Y, yang hijau itu Y, yang Z, yang biru itu, yang ke atas biru itu Z. Misalkan mau ditarik ke atas gitu ya, maka ya extrude misalkan ya Z gitu ya. Misalkan S mau di skala. Jadi saya mau buat nih, apa namanya? Tagak listrik tadi. Saya create silinder dulu, kemudian kita tarik ke atas. Nariknya apa ya? Skala, kemudian Z, sehingga dia hanya ngodotnya ke atas. Ke kanan, ke samping sama ke dalamnya jadi lock ya. Nah, itu gunanya kombinasi ya. Kombinasi. Jadi biar nariknya lebih presisi, lebih tepat. Jadi kalau Anda tarik G gitu aja bisa jadi pakai mouse gitu ya, bisa jadi melenak-melinduk ya, atau geser ke kiri dan seterusnya. Ya. Ya, ini contoh rotasi pada sumbu apa ini? Sumbu X ya. Maka kalau melakukan rotasi, shortcut-nya apa tadi? Halo? Halo? Pada tidur enggak ini? Ya Pak, tadi apa Pak pertanyaannya Pak? Ya Pak. Halo? Shortcut rotasi R Pak. Nah ini yang sekarang saya tampilkan ini. Hah? Pakai R Pak. R dikombinasi dengan apa ini? Dikombinasi dengan apa? RX Pak. X ya. X. Oke, RX betul ya. Jadi R pada sumbu X ya. Jadi sehingga dia hanya bisa berotasi pada sumbu X. Ya, kalau hanya kita tekan R ya bisa jadi nanti rotasinya agak melihat-lihat ya, agak tepat. Bisa jadi agak ke pinggir dan seterusnya. Ya, ini yang lama. Nah, yang versi lama di situ ada location. Sebenarnya juga kita bisa pilih ya. Location, rotation, scale di situ ada menunya juga. Tapi kelamaan kalau seorang modeler semuanya harus memakai GUI ya. ya. Jadi usahakan pakai shortcut. On off-nya di situ. Ada global, ada lokal, artinya kalau lokal misalkan rotasi dia akan merotasi pada dirinya tengahnya, titik tengahnya, pada origin tengahnya. Tapi kalau global adalah origin bersama. Artinya kalau Anda menselect 5 misalkan ya 5 objek kemudian ada rotasi, posisi tengahnya di mana secara global. Ketika dirotasi ya. Nah, gampangannya kalau dalam tata surya lokal itu adalah si apa? Ya rotasi ya. Kalau yang global itu adalah revolusi ya. Ya benar ya kalau dalam tata surya dia. Jadi bumi mengelilingi matahari itu namanya global. Kalau lokal ya bumi berotasi dengan sendiri. Jadi itu koordinatnya yang dimaksud. Itu bisa set juga kita mau rotasi global atau lokal. Ya, undo, Ctrl Z, ya ANTG ada reset global center ini ya. Ini juga shortcut-nya untuk mereset skala ANTS, untuk mereset rotasi tadi ALT. Ya, ini layernya dan sama dengan Photoshop lainnya atau AutoCAD lainnya dia bisa terdiri dari banyak layer. Kemudian ini adalah axis-nya X, Y, Z yang saya ciptakan tadi. Kemudian ini adalah rendering-nya ya. Kalau yang terbaru kelihatannya ada 2 model render ya di dalam 3D, ada yang pakai ray tracing, ada yang apa satunya itu ya? Yang engine C itu apa? Ray tracing kalau nggak salah ya. Ada 2 pokoknya. Saya lupa ya. Jadi Anda bisa pilih, Anda sesuaikan. Sesuai dengan karakter yang Anda inginkan. Nah, ini dibutuhkan untuk yang animasi ya. Animasi. Kalau Anda mau buat games, ya tidak perlu di-render ya. Animasi. Ya, penghitungan cahaya. Untuk yang hal-hal yang Anda lebih menekankan terhadap permukaan, pemantulan, sebaiknya memang di-render dengan ray tracing ya. Oke, itu ya. Jadi shortcut-nya di Blender bisa pakai F12 atau kalau animasi kontrol F12. Nah, ini adalah project pertama kalian yang harus Anda coba ya. Pertama Anda coba helikopter, rumah misalkan ya. Apa itu? Capung sama anjing atau apa. Atau kalau mau lebih silakan gitu ya. Anda coba dulu menggabungkan berbagai objek tanpa melakukan manipulasi dari satu objek dulu. Misalkan helikopter itu, ya Anda coba create cube, kemudian cube Anda skalakan, ya kiri kanan dan seterusnya.
Ya, besok di pas praktikum ya, nanti saya akan sertakan ininya modul kerjanya. Kita akan coba hal-hal yang sederhana ini dulu, membuat sebuah objek-objek yang kita rangkum dari beberapa objek primitif ya, dari silinder dan sebagainya. Kalau bisa yang jangan, ini kan hampir semuanya pendekatannya adalah cube ya. Coba Anda buat yang dari silinder misalkan apa, tiang listrik, kemudian apa misalnya lagi tabung, dari tabung ya, dan lain-lain ya. Anda boleh berlatih sana dulu. Jadi tanpa Anda coba susun dari berbagai objek dulu. Jadi tidak dari satu objek. Itu ya. Ini kita akan lakukan waktu praktikum besok. Kapan? Besok apa lusa ya? Besok ya. Lusa. Jumat, Pak. Jumat ya. Jumat, Pak. Iya. Oke. Saya seringkali keliru dengan yang game 3D soalnya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Terutama yang masih pemula, yang baru kenal dengan Blender, silahkan ditanyakan jika ada hal yang bingung. Atau kemarin yang waktu instalasi Anda coba ini fiturnya dan sebagainya, kalau Anda bingung, silahkan dikonsultasikan ya, tanya langsung. Atau kalau ada temannya yang sudah expert ya, silahkan tanya ke temannya, gitu ya. Biasanya kan kalau saya dulu zaman kuliah lebih bebas gitu ya, tanya macam-macam. Biasanya saya lebih ke teman gitu ya. Pada saya yang esensial saja biasanya. Tapi saya terbuka ya, mau ditanyakan asalkan pas waktunya longgar pasti akan saya jawab ya. Oke, ada hal yang ditanyakan? Tidak ada? Belum, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Kenapa? Itu berarti objek dasarnya harus kubus atau terserah atau gimana, Pak? Kalau ini biasanya didekati dengan kubus. Ya, kalau ini misalkan Anda mau dekati dengan apa enggak, terserah. Kalau Anda dari silinder maka nanti suwe lama nanti ininya apa namanya modifikasinya gitu ya. Baik, Pak. Maksud saya kalau Anda sudah bisa, misalkan buat ini udah bisa, coba Anda improvisasi sendiri gitu ya. Anda buat satu objek lagi yang pendekatannya misalkan melalui silinder atau sphere atau apa dan sebagainya, itu kan banyak objek ya, membangun objek-objek sekitar kita. Nah, nanti ada lembar kerjanya sendiri saat praktikum gitu ya. Yang penting Anda, apa yang saya ceritakan tadi kita pahami dulu hari ini, nanti hari Jumat kita coba untuk praktikum ya. Tolong yang lama, yang percobaannya tadi yang fitur-fitur itu posisinya di mana, Anda laporkan ya. Kalau bisa ya sebelum Jumat ya, sebelum praktikum kedua. Kira itu. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Kurang lebih cukup, Pak. Mungkin nanti pas praktikum mungkin muncul pertanyaan. Oke. Baik. Kalau gitu terima kasih. Saya pertemuan ini saya akhiri ya. Di sini akan saya upload materinya ini. Silakan Anda download, dan rekaman dari materi ini akan juga saya upload di YouTube yang memungkinkan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.